Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Pemirsa channel DHM Partners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berbincang mengenai bagaimana apabila seorang pegawai mendapatkan hadiah atau mendapatkan imbalan dari proyek yang ia pegang. Misalnya seorang pegawai dia bertanggung jawab terhadap satu proyek yang kemudian setelah proyek itu selesai, vendor ataupun pelaksana proyek tersebut memberikan dia hadiah. Bisa saja hadiahnya berupa uang, atau bisa saja hadiahnya berupa mobil, atau berupa jam tangan, atau berupa apapun itu. Bagaimana hukum Islam memandang hal ini? Maka hal ini sebagaimana di dalam hukum negara kita dilarang, di dalam syariat Islam pun hal ini juga dilarang oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gratifikasi hukumnya haram. Diriwayatkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang sahabat, namanya adalah Ibnu Latibah, itu ditugasi oleh Rasulullah untuk mengambil harta zakat. Dia sebagai amil zakat. Maka sahabat ini berkeliling kampung dia untuk mengambil harta zakat yang sudah diwajibkan kepada kaum muslimin. Setelah dia kumpulkan, maka dia serahkan kepada Baitul Mal. Kemudian dia mengatakan, ini harta yang sudah aku kumpulkan. Sedangkan harta yang ini, harta yang satu lagi ini, itu adalah milikku. Karena para muzaki, para orang yang membayar zakat tadi, khusus memberikan harta ini kepadaku, bukan untuk Baitul Mal, bukan untuk harta zakat. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar hal tersebut, Rasulullah marah. Rasulullah kemudian mengatakan, apakah kalau engkau tidur di rumah ayahmu atau di rumah ibumu, engkau pun akan mendapatkan harta ini? Tidak. Engkau mendapatkan harta ini karena engkau bertugas sebagai petugas zakat. Tapi kalau engkau bukan petugas zakat, engkau tidak akan mendapatkan harta ini. Maka Rasulullah memerintahkan agar harta yang sudah dia dapatkan tadi juga dikembalikan kepada Baitul Mal. Nah, dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya gratifikasi haram hukumnya. Karena apa yang dia lakukan berkaitan dengan pekerjaan. Hadiah yang dia dapatkan ini adalah berkaitan dengan pekerjaan yang dia lakukan. Maka para ulama mengatakan hukumnya haram. Kalau dia bukan sebagai panitia lelang misalnya, kalau dia bukan sebagai pengawas proyek tersebut, apakah dia orang-orang yang memberikan hadiah ini tetap akan memberikan dia hadiah? Tidak. Dia mendapatkan hadiah tersebut adalah sebagai tanda terima kasih, yang mungkin nanti suatu saat, bagaimana apabila, mungkin ketika itu mungkin kerjaannya bagus, tapi mungkin ketika suatu saat ada masalah dalam pekerjaan ini, kalau dia sudah mendapatkan harta gratifikasi tersebut, apakah kemudian dia berani untuk melawan atau memberitahu bahwasanya pekerjaannya ini bermasalah, sedangkan dia sudah dapat imbalan sebelumnya? Pasti dia tidak berani. Karena itulah Islam pun melarang kita untuk melakukan gratifikasi. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, orang-orang yang melakukan gratifikasi ini, yang mendapatkan harta dari pekerjaannya ini, karena mereka sudah dibayar dengan pekerjaannya. Seorang PNS sudah dapat gaji, seorang karyawan, seorang manajer sudah dapat gaji dari pekerjaannya. Kata Rasulullah SAW, bagi orang-orang yang mendapatkan harta ini, nanti di yaumil qiyamah akan digantungkan akan digantungkan di atas lehernya kambing, onta, sapi yang selalu berteriak di atas lehernya tersebut, bagi orang-orang yang menerima harta gratifikasi. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, dan gratifikasi di dalam Islam juga termasuk dengan harta suap.
Ya, harta suap itu sama dengan harta suap, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam bagi orang-orang yang melakukan suap. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi suap dan orang yang diberi suap hukumnya berada di dalam neraka. Jadi dua-duanya, yang memberi di dalam neraka, yang menerima juga di dalam neraka. Maka hal ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak terjadi. Ya, orang bekerja kemudian ada vendor atau ada pihak ketiga yang memberikan hadiah karena dia sebagai penentu pemenang dari proyek tersebut, atau karena dia sebagai pengawas dari proyek tersebut. Di dalam Islam, hadiah tersebut hukumnya haram. Dan kalau kita masih melakukan itu nanti di yaumil qiyamah, walaupun mungkin pekerjaan orang itu bagus, walaupun pekerjaannya tidak ada masalah, tetap haram. Ya. Karena nanti bisa saja ketika orang itu bermasalah, kita tidak akan berani menegurnya, tidak berani melaporkannya. Karena kenapa? Kita sudah memakan jasa dari apa yang sudah dia berikan kepada kita. Karena itulah Islam mengharamkan hal tersebut kepada kaum muslimin. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan harta yang halal dan berkah dalam kehidupan kita. Mungkin kita dapatkan sedikit, mungkin kita tidak dapat banyak, tapi harta ini berkah sehingga kita makannya sehat, anak kita yang makan sehat, keluarga yang makan sehat, jadi berkah, mudah untuk ibadah. Tapi harta yang kita dapatkan dari hal yang haram ataupun harta yang kita dapatkan dari hal yang syubhat akan membawa ketidakberkahan dalam kehidupan kita. Makan kita jadi tidak sehat, ibadah kita jadi malas, dan yang lainnya. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.